Asal nama Padang. Kisah Padang di tengah hutan. Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, merupakan kota yang kaya akan budaya, sejarah, dan keindahan alam. Sebagai salah satu kota tertua di pesisir barat Sumatera, nama Padang memiliki cerita menarik yang melibatkan legenda, kondisi geografis, dan dinamika masyarakat setempat. Artikel ini akan mengulas asal-usul nama Padang serta perannya dalam sejarah Nusantara. Makna dan asal-usul nama Padang. Secara harfiah, kata Padang dalam bahasa Minangkabau dan Melayu berarti lahan terbuka atau padang rumput. Nama ini diduga mengacu pada kondisi geografis awal wilayah tersebut yang berupa hamparan lahan luas di tengah hutan lebat. Sebelum menjadi pusat perdagangan, kawasan ini merupakan daerah terbuka yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk berladang dan menggembala ternak. Legenda masyarakat setempat juga menyebutkan bahwa nama Padang muncul karena wilayah ini sering mengalami banjir. Ketika banjir surut, area yang tergenang berubah menjadi hamparan tanah yang subur, menciptakan padang luas yang cocok untuk bercocok tanam. Legenda di balik nama Padang. Salah satu legenda yang populer tentang asal nama Padang adalah kisah tentang seorang pemuda yang tersesat di hutan lebat. Pemuda ini menemukan sebuah padang terbuka yang dipenuhi dengan bunga dan rumput hijau. Tempat itu dianggap sebagai anugerah karena memberikan perlindungan dan makanan selama ia tersesat. Ketika kembali ke desanya, ia menceritakan penemuan Padang tersebut yang akhirnya menjadi nama wilayah itu. Legenda lain mengisahkan tentang seorang datuk yang membuka hutan untuk membangun pemukiman. Setelah hutan dibuka, datuk dan pengikutnya menemukan lahan datar yang luas, yang mereka sebut sebagai Padang. Nama ini kemudian melekat pada daerah tersebut. Padang dalam sejarah awal. Wilayah Padang mulai dikenal pada abad ke-14 sebagai bagian dari jalur perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di pesisir barat Sumatera menjadikannya pelabuhan penting untuk perdagangan lada, emas, dan hasil bumi lainnya. Para pedagang dari Arab, India, Cina, dan Eropa singgah di Padang untuk membeli komoditas lokal. Padang juga menjadi bagian dari jaringan kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang menguasai wilayah Minangkabau. Sebagai salah satu pusat perdagangan utama, Padang berkembang pesat dengan keberagaman budaya yang dibawa oleh pedagang dari berbagai penjuru dunia. Era kolonial dan perkembangan Padang. Pada abad ke-17, Belanda mulai tertarik dengan potensi ekonomi Padang. VOC Verenigde Oostische Compagnie mendirikan kantor dagang di Padang pada tahun 1667 untuk mengontrol perdagangan lada. Keberadaan Belanda di Padang mengubah struktur sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan gudang dibangun untuk mendukung aktivitas perdagangan. Namun, kehadiran Belanda juga memicu perlawanan dari masyarakat lokal. Salah satu peristiwa penting adalah perlawanan di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol selama Perang Padri, 1821-1837. Meskipun pusat perlawanan berada di pedalaman Minangkabau, Padang tetap menjadi lokasi strategis dalam konflik tersebut. Padang pada masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Padang memainkan peran penting sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Sumatera Barat. Kota ini menjadi saksi perjuangan kemerdekaan, termasuk saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Padang juga menjadi tempat penting bagi gerakan intelektual dan budaya Minangkabau. Pasca kemerdekaan, Padang terus berkembang sebagai kota modern dengan berbagai fasilitas pendidikan, perdagangan, dan transportasi. Universitas Andalas, yang didirikan pada tahun 1955, menjadi salah satu simbol kemajuan pendidikan di kota ini.
Peran sungai dan laut dalam kehidupan Padang. Sungai-sungai seperti Batang Arau dan Pelabuhan Muara memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Padang. Sungai Batang Arau, yang mengalir melalui pusat kota, menjadi jalur transportasi utama pada masa lalu. Pelabuhan Muara di muara sungai ini juga menjadi gerbang utama untuk ekspor hasil bumi, terutama lada dan kopi. Hubungan Padang dengan laut juga tercermin dalam tradisi maritim masyarakatnya. Banyak nelayan lokal yang menggantungkan hidup mereka pada kekayaan laut. Selain itu, pesisir Padang yang indah, seperti Pantai Padang dan Pantai Air Manis, menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas kota sebagai kota pesisir. Padang masa kini. Saat ini, Padang dikenal sebagai kota yang dinamis dengan kombinasi budaya tradisional dan modern. Sebagai ibu kota Sumatera Barat, Padang menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, dan pariwisata. Kota ini juga menjadi pintu gerbang bagi wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan alam Minangkabau, seperti Bukit Tinggi, Danau Maninjau, dan Lembah Harau. Warisan budaya Minangkabau tetap hidup di Padang, terlihat dari arsitektur rumah gadang, seni tari, dan kuliner khas seperti rendang dan sate Padang. Kota ini juga menjadi pusat seni dan sastra dengan banyak seniman dan penulis terkenal yang berasal dari Padang. Kesimpulan, nama Padang tidak hanya menggambarkan kondisi geografis, tetapi juga mencerminkan sejarah panjang dan budaya masyarakatnya. Dari padang luas di tengah hutan hingga menjadi kota modern, Padang terus berkembang tanpa melupakan akar tradisinya. Sebagai salah satu kota penting di Indonesia, Padang adalah simbol kekayaan sejarah, keberagaman budaya, dan semangat masyarakat Minangkabau. Sumber: Dobbin, Christine. Islamic Revivalist in a Changing Peasant Economy. Central Sumatera, 1784-1847. Curzon Press, 1983. Abdullah, Taufik. Adat and Islam, An Examination of Conflict in Minangkabau. Cornell University Press, 1971. Kato, Tsuyoshi. Matrilini and Migration, Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia. Cornell University Press, 1982. Pemerintah Kota Padang. Sejarah Kota Padang. Padang Go ID. Nafis A. Alam Takambang Jadi Guru. Balai Pustaka, 1984.